Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini bingung saya sebenarnya dengan Imam Mahdi. Kalian ini orang puasa atau tidak sih sebenarnya? Mau bulan Ramadan, mau bulan biasa, nyinyir terus kerjaan. Parah deh. Tahu nggak apa tuh nyinyiran tuh orang? Nih, nah ini katanya RUU TNI terkesan terburu-buru. Jangan ulangi kesalahan lagi katanya. Astagfirullahaladzim. Iyalah si paling benar. Ini gue tanya nih, ini orang bagus jadi apakan? Nah, jadi di sini kita paham kan untuk adik-adik mahasiswa, kalian itu secara tidak langsung, kalian itu ditunggangi loh, ditunggangi oleh oknum-oknum yang seperti ini, yang menghalalkan segala cara, mau di masjid atau dimanapun, terus kampanye pokoknya, kalau kata Pak Prabowo Subianto. Jadi kalian itu cerdas dikit, sadar. Nah, ini untuk kalian pengikut Imam Mahdi palsu lebih tepatnya. Tonton nih, agar kalian tahu siapa sebenarnya Imam Mahdi kalian ini. Ini ada fakta yang sangat mengejutkan yang terungkap. Siapa sebenarnya Imam Mahdi kalian? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Beli Pertamax dapat Pertalite. Pilih Prabowo dapatnya Jokowi. Kan tadi itu siapa sih? Dila ya, Dila. Kan ya, saya sudah punya harapan tinggi, ternyata kenyataan seperti ini. Nah, ini bagian dari pelajaran. Besok-besok kalau mau milih, supaya dibandingkan. Tidak ada calon yang sempurna, tidak ada. Tapi yang ada adalah calon mana yang lebih cocok, yang lebih sesuai, yang bisa dianggap lebih baik. Sempurna tidak akan ketemu. Jadi kan kalau membandingkan kesempurnaan tidak ketemu. Tapi kalau dibandingkan, namanya pemilih rasional. Rasional itu artinya apa? Memilih dengan membandingkan. Rasional itu akar katanya rasio. Rasio itu artinya rasionya 5:3. Ini rasionya. Bawahnya 5, atasnya 3. Itu rasio, perbandingan. Nah, orang yang rasional, orang yang memilih dengan Nah, kemarin itu banyak yang milih gak membandingkan. Oh, ada antaran. Wah, alhamdulillah. Ada antaran. Lalu ada yang diancam. Macam-macam lah. Nah, ini contoh pemimpin yang rasional. Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild, penguasa World Economic Forum, penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris, Yahudi yang berkuasa di dunia bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Anies mulai dipasarkan sejak 2009 dengan istilah pemimpin Buddha berpengaruh oleh Yahudi. Oh, valid. Oke, tunggu dulu. Mas Haidan mau mengatakan bahwa Yohanes Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Menurut saya, dengan data-data yang tadi. Ya jelas tadi. Oke. Terus kaitannya dengan PKS? PKS itu kan beberapa kali waktu kasus Uighur itu di kan Cina, itu kan PKS minta tolong Amerika untuk nanganin Cina, untuk menekan Cina agar membebaskan masyarakat Uighur yang sebetulnya tidak tahu penyebabnya apa di situ. Kenapa masyarakat Uighur itu mendapat perlakuan begitu dari pemerintahan Tiongkok. Anies Baswedan merupakan sosok yang sangat dekat dengan negara Amerika Serikat. Kedekatan antara mereka tidak bisa dianggap sepele. Amerika berusaha. Ini saya kaget loh, untuk ternak Imam Mahdi ini saya kaget. Kalau kalian bukan nilai kalian sendiri bukan? Mendekati Anies dan memberikan dukungan secara penuh untuk tujuan tertentu dan demi kepentingan yang menguntungkan Amerika. Benar yang dikhawatirkan selama ini, Anies merupakan salah satu bagian dari boneka yang sudah dipersiapkan oleh Amerika untuk memudahkan niat buruk negeri Paman Sam menguasai kekayaan alam Indonesia. Jika Anies terpilih nantinya, maka akan ada hutang budi yang harus dibayarkan oleh Anies Baswedan, kepala negeri Paman Sam. Maka akan sangat mudah Amerika menyetir dan menjadikan Anies sebagai boneka yang akan ditunggangi. Sebagai warga Indonesia yang cinta NKRI, mari bersama kita. Pokoknya bahaya kalau orang ini memimpin negeri ini, bahaya. Jangan sampai pokoknya. Waspada sebelum hal yang tidak kita inginkan terjadi dan akan merugikan hingga membuat negara kita hancur secara perlahan di tangan Anies Baswedan. Putus aja soalnya mamaku nyarinya yang sama-sama Cina. Panas tadi. Panas kasih kamera. Wah, panas.
Inilah Mas sewa hasil didikan Anies kan. Parah, bikin api unggun, Allah Akbar. Ini bukan demo sih, ini lebih ke membabi buta, anarkis yang membabi buta, parah. Nah, ini demo macam apa ya, Bos? Kok bawa sajam? Aduh, Pak Polisi, tolong diamankan tuh orang. Kalau bisa ditangkap lah. Masyarakat mau ke aktivitas. Ya, masalahnya kena masyarakat juga ini, Pak. Kamu nih, jangan jawab terus. Saya yang bawa pisau dah. Pisau dah. Kita mau bawa pisau. Kasih ini. Dia nih yang dibawa nih ya. Bawa pisau ya, bukan demo. Ajab lagi, aduh. Resmi itu kecenderungan ke arah kembali dui fungsi tidak ada lagi ya. Saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung Presiden, itu sejak dulu. Ya, begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu, yang sifatnya administratif, logistik gitu. Diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus, nah dengerin baik-baik ini tuh, ada Mas Ewa, mengundurkan diri atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dui fungsi. Pasal 47 ya yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16 institusi yang bisa dimasuki sipil itu dianggap itu kembali ke dui fungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya ya. Yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan, ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang mempunyai pintu untuk dimasuki oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP kelautan dan perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Luar biasa ya memang kita punya presiden ya. Setelah viral di media sosial terkait oknum ormas melakukan pungli di beberapa tempat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung memerintahkan TNI, Polri hingga Kejaksaan Agung untuk. Nah ini salah satu perbedaan lagi nih. Kalau Imam Mahdi kalian yang kemarin jadi presiden, yakin saya. Tuh ormas yang Pancasila kemarin, tak yakin saya dibubarkan dengan abah kalian. Memberantas oknum ormas yang melakukan pungli. Luar biasa kita punya presiden kali ini ya. Dari hal besar, hal biasa, hal kecil, semua dipikirin. Masih aja nggak percaya sama pemerintah sekarang. Aduh. Saya pernah ada orang, waktu saya masih pengusaha sekarang, tapi pengusaha udah terjun ke politik. Tapi beberapa tahun lalu murni saya pengusaha.
bankir itu ada seragam juga. Seragamnya warnanya biasanya biru, ya, biru. Biasanya itu biru straight. Bankir. Ini straight tapi bukan bankir. Kalau ini agak seragamnya kepala negara kira-kira. Dasinya merah. Kalau bankir biasanya dasinya biru juga. Ini teman-teman Demokrat ya, bukan kalian bankir ya. Tapi ini nggak saya cerita secara umum, Datuk. Lihat nih kelakuannya, belagu juga kamu ya. Tapi karena dia bankir, saya butuh pinjaman, ya saya harus sopan, saya harus baik. Tapi dalam hati ya, saya kadang-kadang nih, waktu itu ya baru pensiun jadi masih tentaranya masih. Dia apa dia lakukan? Dia mengejek bangsa saya di kantor saya sendiri. Dia mengatakan begini, I just came, my driver is down in the car. Dia bilang supirnya di bawah. My driver, you know, his hobby is the Indonesian hobby. Dia bilang, apa ini? He's always sleeping. Dalam hati kurang ajar kamu. Jadi kau mengatakan rakyat saya, bangsa saya ini bangsa yang suka tidur. Berarti kamu mengatakan bangsa saya malas. Dia mengatakan di kantor saya. Tapi ya saya butuh pinjaman kan. Kalau saya gebukin gimana? Ini direkam nggak ya? Nggak. Prabowo itu sudah nggak gebuk-gebukin orang lagi. Sudah bijak, ya kan? Tapi bener ini kejadian bener. Tapi saya dengan halus saya mengatakan, saya bilang, do you know your driver? Maybe he lives 5 hours from your office. Mungkin dia tinggal di Cianjur. Dia ini orang miskin. Mana kuat dia tinggal di Jakarta. Kantor kamu di Kuningan. Saya cerita. Saya tahu anak buah saya waktu saya tentara, waktu saya komandan kompi, anak buah saya ada yang tinggal di Sukabumi. Dia berangkat dari rumah jam 4 naik bus. Dan kita di tentara waktu zaman saya komandan kompi di Kopassus, di Cijantung. Mana yang Kopassus ini ada? Oh, ada yang grup 1, ada yang Cijantung. Itu dulu kita ini ya ada apel, harusnya apel jam 7. Kita ada istilah BD. Apa itu BD? Belum datang. Benar. Jadi ada istilah ya, hadir, aman. Tidak hadir, tidak hadir harus ada alasan. Sakit, ya kan, sakit, berobat, rumah sakit ada RST, rumah sakit tentara, ya kan, mangkir ada, desersi ada, yang terakhir BD. Belum datang karena dia tinggalnya jauh, karena tentara waktu itu tidak cukup memberi rumah untuk prajuritnya, dia tinggal di mana-mana, tapi dia tetap datang. Hanya dia tidak mungkin ngejar jam 7, tapi dia datang jam 8. Kalau dia masih datang jam 8, kita anggap bukan pelanggaran. Jadi BD. Saya ceritakan ini kepada si orang Inggris itu. Masih sabar saya ceritakan. Mungkin anak buahmu itu supirmu tinggalnya jauh. Dia bangun jam 3, naik bus jam 4 sampai dekat kantormu atau dekat rumahmu sampai setengah 7 pagi. Ya jelas dia kelelahan.
tentang keadaan kita, tidak mengerti. Saya saudara-saudara, saya nasionalis, saya peka. Saya tidak suka bangsa saya diejek, saya tidak suka bangsa saya dihina, saya tidak suka bangsa saya dipermainkan, dipermalukan. Saya tidak suka melihat bangsa saya kekayaannya diambil terus. Tahu kan kalau kata Pak Prabowo dulu kan, siapa orang yang paling takut kalau beliau menjadi presiden? Yaitu bangkir-bangkir itu. Nah, jangan sampai kalian yang turun ke jalan, yang terus mendemo Pak Prabowo Subianto, secara tidak langsung kalian itu dimanfaatkan oleh bangkir-bangkir itu. Nah, jangan sampai. Untuk menangkap seorang curanmor, seorang maling ayam, atau seorang begal itu kita juga butuh strategi intel kan, reserse. Apalagi menangkap seorang mafia yang sudah bercokol di negara ini setelah era reformasi sampai sekarang, yang sudah kuat mencengkram negara ini, dia jelas butuh strategi. Dan catat, Pak Prabowo itu adalah seorang jenderal, mantan jenderal Kopassus, bukan Imam Mahdi kalian kan, mantan Panglima Pancasila. Jadi untuk Imam Mahdi kalian, suara saya beda kelas. Anda sadar diri, Imam Mahdi. Tapi kita percayakan penuh dengan Pak Menhan. Apalagi beliau kemarin kan berpidato sampai mengatakan kami tidak akan mengecewakan rakyat Indonesia. Tuh kita pegang tuh kata-kata beliau. Yakinlah dengan beliau. Dan itu jelas sekali kalau kata Pak Mahfud MD. Itu tidak ada membangkitkan dui fungsi sama sekali. Jadi ini hanya hanya sekedar gorengan, segelintir ante-ante asing. Ini kalau menurut saya sih jelas ini real, ini ante-ante asing yang memang sengaja ingin bikin negara kita ini chaos, negara kita gaduh. Ini saya pertanyakan nih untuk adik-adik mahasiswa ini, kalian ini masalah RUU TNI kalian demo, masalah efisiensi kalian demo, kemarin masalah korupsi kalian tak demo, masalah RUU perampasan aset kalian diam. Aduh, nah, memang adik-adik mahasiswa kita memang agak lain pokoknya. Dan satu lagi nih untuk adik-adik mahasiswa yang suka demo, ini kan demo ini kan unjuk rasa. Unjuk rasa itu menyampaikan aspirasi. Bedakan loh menyampaikan aspirasi dengan ya tawuran. So ya bawa sajam tadi kan. Ini harus bedakan ini, menyampaikan aspirasi, unjuk rasa itu harusnya tertib. Bukan bakar tadi atau meneror wartawan. Ada yang bawa sajam, itu sangat berbahaya. Itu pokoknya untuk Pak Polisi ya, kalau bisa diamankan ya, untuk membuat efek jerah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seharusnya oknum tersebut diamankan, kalau bisa dipenjara ya. Dah, pokoknya saya akhiri. Pokoknya salam cerdas, kita percayakan penuh dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.